Hai semua, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Baik, di sini saya akan melakukan hasil presentasi saya. Faktor keluarga dan keputusan pembeli. Nama Suryaning Siwarowo dengan NPM 210090007, Fakultas Ekonomi, semester 3, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Dr. Antonius Yanto Gembang, SEMM, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja. A. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tugas penting bagi para pemasar. Para pemasar mencoba memahami perilaku pembelian konsumen agar mereka dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. Tapi bagaimanapun juga ketidakpuasan konsumen sampai tingkat tertentu masih akan ada. Beberapa pemasar masih belum menerapkan konsep pemasaran sehingga mereka tidak berorientasi pada konsumen dan tidak memandang kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Dalam pembahasan kali ini akan membahas pengaruh keluarga dan kelompok dalam perilaku konsumen yang merupakan bagian dari faktor sosial. C. Pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen. Keluarga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya. Keluarga, klub, organisasi. Posisi seorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam peran dan status. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Para anggota keluarga dapat mempengaruhi dengan kuat terhadap perilaku pembeli. Kita dapat membedakan dua macam keluarga dalam kehidupan membeli. Pertama, keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua. Kedua, keluarga sebagai sumber keturunan. Di sini adanya hubungan yang saling mempengaruhi suami, istri, dan anak. Studi tentang keluarga dan hubungan mereka dengan pembelian konsumsi adalah penting, tapi kerap diabaikan dalam analisis perilaku konsumen. Pentingnya keluarga timbul karena dua alasan. Pertama, banyak produk yang dibeli oleh konsumen ganda yang bertindak sebagai unit keluarga. Rumah adalah contoh produk yang dibeli oleh kedua pasangan, barangkali dengan melibatkan anak-anak, kakek nenek, atau anggota lain dari keluarga besar. Mobil biasanya dibeli oleh keluarga dengan kedua pasangan dan kerap anak remaja. Mereka terlibat dalam sebagai tahap keputusan. Bentuk favorit dari kegiatan waktu senggang bagi banyak keluarga adalah berkunjung ke pusat perbelanjaan setempat. Kedua, bahkan ketika pembelian dapat dibuat oleh individu, keputusan pembelian individu bersangkutan mungkin sangat dipengaruhi oleh anggota lain. Dalam keluarganya, anak-anak mungkin membeli pakaian yang dibiayai dan disetujui oleh orang tua. Pengaruh seorang remaja mungkin pula besar sekali pada pembelian pakaian orang tua. Pasangan hidup dan saudara kandung bersaing satu sama lain dalam keputusan tentang bagaimana pendapatan keluarga. D. Pengambilan keputusan pembeli. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses memilih tindakan di antara berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan. Dalam suatu kesatuan, pengambilan keputusan merupakan hasil suatu proses komunikasi dan partisipasi sebagai wujud untuk pencapaian tujuan yang diharapkan, sehingga pengambilan keputusan sangatlah penting sebagai dasar untuk membangun rencana ke depan. Bagaimana keluarga mempengaruhi keputusan pembelian? Berbeda dengan keputusan individu, dalam keluarga setiap anggota keluarga memainkan peran sendiri dan saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian. Ketika keluarga akan membeli suatu barang, biasanya tiap anggota keluarga memainkan 5 peran, yaitu sebagai inisiator, influencer. Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian? Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku keputusan pembelian konsumen, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Adapun yang menjadi faktor-faktor keputusan pembelian yang dipertimbangkan peneliti adalah lokasi, kelengkapan produk, dan harga. Siklus kehidupan keluarga dan perilaku konsumen. 1. Tahap single. Walaupun pendapat relatif rendah, mereka menjadi sasaran dari sedikit permintaan yang kaku. Maka konsumen di dalam tahap ini umumnya memiliki pendapat bebas yang besar. Sebagian dari pendapatan ini digunakan untuk membeli mobil dan peralatan dasar serta peralatan untuk tempat tinggal mereka yang pertama. 2. Pasangan yang baru menikah. Pasangan yang baru menikah dan tanpa anak biasanya lebih kaya secara finansial daripada sebelumnya dan pada masa dating yang tidak terlalu lama lagi karena istri biasanya bekerja. Keluarga pada tahap ini juga membelanjakan sebagian besar dari pendapatan mereka untuk mobil, busana liburan.
3. Sarang lengkap 1 atau full next 1. Dengan adanya anak pertama, beberapa istri berhenti bekerja di luar rumah dan sebagai akibat pendapatan keluarga menurun. Pada saat yang sama, anak kecil menimbulkan masalah baru yang mengubah cara keluarga membelanjakan pendapatannya. 2. Pasangan tersebut mungkin pindah rumah pertama mereka, membeli perabot dan perlengkapan untuk anak mereka, membeli mesin cuci, alat pengering dan barang pemeliharaan rumah, dan lain-lain. 4. Sarang lengkap 2, full next 2. Pada tahap ini, terkecil berusia 6 tahun atau lebih, pendapatan suami membaik dan istri kembali bekerja di rumah. Akibatnya, posisi keuangan keluarga biasanya meningkat. Pola konsumsi dalam sangat dipengaruhi oleh anak-anak mereka karena keluarga cenderung membeli makanan dan supli untuk kebersihan dalam kemasan berukuran lebih besar, sepeda, piano, dan pelajaran musik. 5. Sarang lengkap 3 atau full next 3. Sementara keluarga bertambah tua, posisi keluarga biasanya terus membaik karena pendapatan suami bertambah, istri kembali bekerja atau mendapat gaji lebih tinggi, dan anak-anak mendapatkan uang dari kerja sambilan. 6. Sarang kosong 1 atau empty next 1. Pada tahap ini, keluarga paling puas dengan posisi keuangan mereka dan jumlah uang yang ditabung karena pendapatan terus bertambah dan anak-anak sudah meninggalkan rumah dan tidak lagi bergantung kepada orang tua mereka dalam hal keuangan. 7. Sarang 02 atau empty next 2. Pada waktu ini, karena kepala rumah tangga sudah pensiun sehingga pasangan tersebut biasanya menderita penurunan nyata dalam pendapatan. 8. Orang yang bertahan sendiri atau solitary survivor. Bila masih bekerja, orang yang bertahan ini masih menikmati pendapatan yang besar. Mereka mungkin menjual rumah mereka, biasanya membelanjakan uang lebih banyak untuk liburan, rekreasi, dan jenis produk seperti jasa berorientasi kesehatan seperti disebutkan di atas. 9. Orang yang bertahan sendiri dan sudah pensiun atau retired solitary survivor. Orang yang bertahan sendiri dan sudah pensiun mengikuti pola konsumsi umum yang sama kecuali pada skala yang lebih rendah karena penurunan pendapatan. F. Penentu keputusan pembelian pada suatu keluarga. Keluarga adalah sama dengan perusahaan. Keluarga adalah organisasi yang berbentuk untuk mencapai fungsi tertentu yang lebih efektif dibandingkan individu yang hidup sendiri. Fungsi yang paling jelas bahwa dua orang dapat mencapai lebih baik daripada satu orang adalah mempunyai anak. Walaupun analisis konsumen mungkin tidak mempunyai opini mengenai apakah keluarga harus mempunyai anak atau tidak, konsekuensi ekonomi dengan hadirnya anak menciptakan struktur permintaan akan pakaian, makanan, perabot rumah, perawatan kesehatan, pendidikan, dan produk lain. Anak di dalam keluarga dapat menyebabkan menurunnya permintaan akan produk lain seperti perjalanan, restoran, pakaian orang dewasa, dan banyak barang yang bebas pilih. Tipe-tipe perilaku pembelian menurut Wilke 1990. Tipe perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat keterlibatan diferensiasi merek yang dijelaskan sebagai berikut. Budget allocation, product purchase, store patronage, brand and style decision. Perubahan struktur keluarga. Memahami perubahan struktur keluarga dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan sebagai konsumen. Keputusan membeli dalam keluarga dipengaruhi oleh keadaan sudah menikah atau belum. Ukuran jumlah anggota keluarga. Hal tersebut mempengaruhi jumlah belanjaan yang akan dibeli maupun budget yang akan disiapkan untuk mengambil keputusan dalam hal membeli suatu barang. Keluarga dan pengaruh rumah tangga. Secara ilmiah, keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang berhubungan darah, pernikahan, atau adopsi yang tinggal berdampingan. Sedangkan rumah tangga adalah semua orang baik yang relasi maupun tidak berelasi yang menempati sebuah unit rumah. G. Pola pengambilan keputusan. 1. Keputusan satu orang. Keputusan satu orang yang relatif memiliki kekuatan lebih besar dari orang lain, misalnya dalam keluarga ayah atau ibu yang lebih dominan. 2. Keputusan bersama. Keputusan bersama yaitu keputusan antara suami dan istri. Tipe pengambilan keputusan dalam keluarga. A. Keputusan terprogram. B. Keputusan tidak terprogram. C. Keputusan tidak terstruktur. Terima kasih. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Inilah hasil presentasi dari saya.